wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Abida Dwi Rahmi Satiti. Kali ini kita akan membahas mengenai jurnal umum. Baik teman-teman, agar materi ini bisa lebih bermanfaat, jangan lupa ya, klik subscribe, like, and share ya teman-teman ya. Terima kasih. Baiklah, materi kali ini yaitu jurnal umum. Sebelum kita memulai pada jurnal umum, kita akan mengawali dulu terkait proses akuntansi. Yang mana di dalam akuntansi itu mempunyai sebuah peranan penting dalam perusahaan. Yang mana dalam proses akuntansi suatu perusahaan itu digambarkan sebagai berikut. Yaitu diawali dengan transaksi usaha, kemudian dilakukan pencatatan, penggolongan atau pengklasifikasian, pengikhtisaran, kemudian laporan akuntansi. Ya, selanjutnya dalam tahapan-tahapan kegiatan perusahaan, mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan itu siap untuk digunakan pada pencatatan transaksi periode berikutnya, itu disebut dengan siklus akuntansi atau accounting cycle. Jelas ya teman-teman ya. Nah, jadi di dalam siklus akuntansi itu merupakan suatu tahapan-tahapan yang selalu berputar gitu ya. Nah, di sini siklus akuntansi dapat teman-teman lihat pada bagian berikut. Ya, ini adalah siklusnya, yang mana di dalam siklus akuntansi atau tahapan-tahapannya, yang pertama adalah menganalisis transaksi. Kemudian setelah transaksi itu dianalisis, maka akan dilakukan penjurnalan transaksi. Kemudian dilakukan yang ketiga yaitu pembukuan jurnal ke dalam buku besar atau kita kenal dengan istilah posting ke dalam buku besar. Yang keempat yaitu menyusun neraca saldo. Yang kelima yaitu menjurnal dan membukukan jurnal penyesuaian. Kemudian selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian menyusun laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan selesai disusun, maka tidak berakhir sampai di sini. Maka nanti kita perlu menjurnal dan membukukan jurnal penutup, kemudian menyusun neraca saldo setelah penutupan. Yang mana hasil akhir dari neraca saldo setelah penutupan ini akan menjadi dasar dalam menyusun akuntansi atau siklus akuntansi pada periode selanjutnya. Seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah sistem yang saling berkesinambungan. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan penjurnalan, kita perlu mengetahui dulu terkait akun atau rekening. Apa itu akun atau rekening? Nah, rekening atau akun itu adalah alat yang digunakan dalam proses akuntansi yang berisi informasi mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Jadi, di dalam akuntansi ini ada 5 akun pokok. Di antaranya adalah aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang mana dari transaksi itu nanti akan mempengaruhi ke dalam pendebitan atau pengkreditan dari masing-masing akun ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Yang mana nanti ketika aset dan beban dia bertambah, maka akan berada di posisi sebelah debit dan ketika berkurang, maka akan berada di sebelah kredit. Nah, sedangkan untuk akun liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban ketika bertambah, dia akan berada di sebelah kredit dan ketika berkurang, maka dia akan berada di sebelah debit. Nah, untuk bisa memahami terkait pengaruh pendebit kreditan ini, maka kita akan breakdown satu persatu ya, agar teman-teman itu bisa paham. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, di sini, nah, pendebitan dan pengkreditan rekening atau akun. Yang pertama adalah aset. Jadi, aset, kemarin kan kita sudah membahas ya, aset itu adalah sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan. Nah, aset itu jika bertambah maka akan berada di posisi sebelah debit dan akan eh, dan berkurang berada di posisi sebelah kredit. Nah, sebagai contoh seperti ini. Perusahaan
mengeluarkan uang untuk membayar beban listrik dan telepon sebesar Rp500.000. Nah, dari transaksi ini dapat kita analisis, yaitu ketika perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar beban listrik dan telepon, maka kasnya akan berkurang, ya kan? Nah, ketika kas berkurang, maka berada di sebelah kredit. Nah, ketika perusahaan membayar beban, gitu ya, beban listrik dan telepon, maka muncul beban, maka bebannya bertambah. Ketika beban bertambah, maka akan berada di sebelah debit. Sehingga pencatatan jurnalnya adalah seperti ini. Nah, yaitu transaksinya mendebit beban listrik dan telepon dan mengkredit akun kas sebesar Rp500.000. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini masih dalam posisi aset ya. Contoh yang kedua, perusahaan membeli peralatan kantor sebesar 2.500.000 secara tunai. Nah, kita analisis dulu. Ketika perusahaan membeli peralatan kantor, maka peralatan kantor itu akan bertambah, ya kan? Aset akan bertambah. Nah, ketika aset bertambah, maka peralatan kantor berada di posisi sebelah debit. Kemudian, karena membayar secara tunai, maka kasnya akan berkurang. Kas berkurang berada di sebelah kredit, sehingga kita catat ke dalam jurnal umum adalah seperti ini. Mendebit peralatan kantor dan mengkredit akun kas sebesar Rp2.500.000. Selanjutnya, untuk liabilitas atau utang. Liabilitas, jika berkurang, maka dia akan berada di posisi debit, dan jika dia bertambah, maka akan berada di sebelah kredit. Nah, kita analisisnya soalnya seperti ini. Contoh pertama, perusahaan membeli peralatan toko secara kredit sebesar Rp900.000. Nah, di sini bisa kita analisis. Ketika perusahaan membeli peralatan toko, maka peralatan tokonya akan bertambah. Sehingga peralatan toko bertambah diletakkan di sebelah debit, ya kan? Nah, ketika dia membeli secara kredit, maka muncul utang, ya kan? Nah, utang bertambah berada di sebelah kredit, sehingga kita catat ke jurnal seperti ini. Ya, mendebit akun peralatan toko dan mengkredit akun utang usaha sebesar Rp900.000. Seperti ini, teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Untuk contoh yang kedua, masih terkait dengan liabilitas atau utang. Perusahaan meminjam uang di bank, misalnya Bank Mandiri ya, untuk mengembangkan usahanya sebesar Rp10 juta. Nah, di sini bisa kita analisis. Ketika perusahaan itu meminjam uang di bank, maka perusahaan itu akan memiliki uang kan, adanya pinjaman tadi. Berarti kan muncul kas, kasnya akan bertambah. Yang mana kas bertambah berada di sebelah debit. Kemudian, karena perusahaan meminjam uang, maka utangnya akan bertambah, yaitu utang bank. Nah, utang bank bertambah, maka berada di sebelah kredit. Sehingga kita catat seperti ini. Nah, mendebit akun kas karena kasnya bertambah 10 juta. Kemudian karena perusahaan utang di bank, utangnya bertambah. Jadi utang bank bertambah di sebelah kredit sebesar 10 juta. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait ekuitas. Ekuitas, jika berkurang, maka dia akan berada di sebelah debit, dan jika bertambah, maka dia akan berada di sebelah kredit. Kita ambil contoh ya untuk ilustrasi. Contohnya, Tuan Irwan selaku pemilik perusahaan menginvestasikan uang ke dalam modal perusahaan sebesar 20 juta. Nah, di sini berarti ada transaksi terkait investasi modal atau investasi ekuitas. Nah, ketika ada investasi modal dari Tuan Irwan, berarti kan modalnya bertambah kan? Nah, ketika modal bertambah, maka berada di sebelah kredit. Kemudian ketika ada investasi uang, maka kasnya bertambah. Kas bertambah berada di sebelah debit. Sehingga pencatatannya di jurnal umum adalah sebagai berikut. Mendebit akun kas 20 juta, mengkredit akun ekuitas Tuan Irwan sebesar 20 juta. Seperti ini, teman-teman. Udah bukan? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, pendapatan. Pendapatan jika berkurang, maka dia akan diletakkan di sebelah debit. Apabila dia bertambah, maka akan diletakkan di sebelah kredit. Sebagai contoh, perusahaan menerima pendapatan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan sebesar 8 juta rupiah. Nah, di sini transaksi ini menunjukkan bahwa perusahaan itu memperoleh pendapatan. Ketika pendapatan bertambah, maka dia akan berada di sebelah kredit, ya kan? Nah, di sini karena perusahaan memperoleh pendapatan dan menerima uangnya gitu kan. Jadi kasnya bertambah. Terus bertambah berada di sebelah debit sehingga dicatat di dalam jurnal umum yaitu mendebit akun kas sebesar 8 juta dan mengkredit akun pendapatan usaha sebesar 8 juta. Seperti itu.
Selanjutnya, nah ini masih berkaitan dengan pendapatan juga ya. Sedikit berbeda untuk ilustrasinya, namun bisa dipahami. Kita lihat ya. Perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 1 juta. Namun, pelanggan akan membayar 1 minggu kemudian. Nah, di sini menunjukkan bahwa perusahaan itu memperoleh pendapatan 1 juta. Ya kan, pendapatannya bertambah 1 juta. Namun, karena pelanggan yang membayar 1 minggu kemudian, maka muncul yang namanya piutang yang masih berupa tagihan. Sehingga piutangnya bertambah. Maka akan dicatat seperti ini. Ya. Piutang bertambah di sebelah debit sebesar 1 juta. Nah, pendapatan juga bertambah berada di posisi sebelah kredit sebesar 1 juta. Gitu. Selanjutnya, beban. Beban jika bertambah itu akan berada di sebelah debit dan jika berkurang akan berada di sebelah kredit. Nah, kita ambil contoh. Perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar beban iklan di koran Jawa Pos sebesar 700.000. Nah, di sini bisa kita lihat perusahaan mengeluarkan uang gitu ya, mengeluarkan uang untuk membayar beban iklan. Nah, sehingga bebannya itu akan bertambah, ya kan? Perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar beban sehingga bebannya bertambah. Beban bertambah berada di sebelah debit. Kemudian karena mengeluarkan uang maka kasnya akan berkurang. Kasnya akan berkurang di sebelah kredit sehingga kita catat seperti ini teman-teman. Mendebit beban iklan dan mengkredit akun kas sebesar 700.000 rupiah. Nah, seperti ini. Nah, mudah bukan? Nah, nanti eee, akan saya jelaskan ilustrasi contoh, soal itu ya, soal dan pembahasan terkait, menjurnal atau mencatat jurnal umum akan kita, bahas satu persatu. Namun sebelum kita menuju ke soal latihan, saya jelaskan dulu terkait, pemahaman dulu terkait jurnal umum. Apa itu jurnal? Jurnal itu adalah daftar atau tempat mencatat semua bukti transaksi secara kronologis dengan menyebutkan akun yang harus didebit dan akun yang harus dikredit. Sehingga jurnal ini dicatat secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu. Nah, di sini di dalam fungsi jurnal itu ada 5. Yang pertama adalah fungsi historis, yaitu jurnal umum itu mencatat setiap transaksi berdasarkan tanggal terjadinya transaksi atau sesuai dengan urutan waktu atau kronologis tadi. Kemudian, fungsi pencatatan, yaitu jurnal umum itu akan mencatat transaksi dalam perusahaan. Jelas ya, dicatat, makanya dia memiliki fungsi pencatatan. Kemudian fungsi analisis, yaitu jurnal umum itu merupakan hasil dari analisis transaksi, yaitu berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang berpengaruh. Kemudian yang keempat adalah fungsi instruksi, yang mana catatan yang terdapat dalam jurnal umum itu merupakan instruksi atau merupakan perintah dalam mendebit atau mengkredit akun yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah fungsi informatif, yaitu jurnal umum itu memberikan informasi, memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang telah terjadi. Jadi memberikan informasi seperti itu. Kemudian prinsip dasar dalam pembuatan jurnal umum atau dalam mencatat jurnal umum, yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi bukti transaksi. Kita identifikasi dulu bukti transaksinya, kemudian kita yang kedua adalah menentukan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi. Apakah akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban. Kemudian yang ketiga, kita akan menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait. Kemudian yang keempat, kita harus menetapkan pendebitan dan pengkreditan akun yang terkait. Apakah ini masuk ke dalam debit atau masuk ke dalam kredit. Dan yang terakhir, kita akan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi. Baiklah, kita melanjutkan ke soal latihan beserta pembahasan ya teman-teman ya. Dari soal latihan dijelaskan bahwa transaksi yang terjadi selama tahun 2023 pada perusahaan jasa konsultan Arhan Faras Aryasyaka diringkas sebagai berikut. Nah, ini adalah transaksi selama 1 tahun oleh perusahaan jasa konsultan tersebut dari tanggal 3 Januari hingga 30 Desember 2023. Perintahnya adalah catatlah ke dalam jurnal umum. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya, mulai dari tanggal 3 Januari sampai selesai. Nah, baiklah. Yang pertama, tanggal 3 Januari, honorarium sebesar 130 juta telah diakui sebagai pendapatan tahun ini. Nah, sejumlah 105 juta diantaranya diterima tunai.
Nah, pada tanggal 3 Januari ini terjadi transaksi penerimaan pendapatan honorarium, ya kan? Jadi pendapatan honorarium itu sebesar 130 juta. Kemudian kasnya yaitu bertambah sebesar 105 juta dan sisanya yaitu menjadi piutang usaha sebesar 25 juta. Sehingga kita catat sebagai berikut. Kas bertambah yaitu di sebelah debit sebesar 105 juta. Kemudian piutang usaha bertambah karena ada sebagian yang belum diterima secara tunai, maka menjadi piutang. Piutang usaha bertambah sebelah debit 25 juta, kemudian pendapatan honorarium bertambah sebesar pendapatan yaitu 130 juta. Kemudian tanggal 15 Februari 2023, pendapatan jasa yang diserahkan berjumlah 119 juta rupiah. Jumlah kas yang diterima dari pendapatan ini yaitu sebesar 104 juta. Nah, di sini pada tanggal 15 Februari bisa kita lihat yaitu terjadi pendapatan jasa sebesar 119 juta, sehingga pendapatan jasanya bertambah, maka diletakkan sebelah kredit sebesar 119 juta rupiah. Kemudian yang baru diterima atau secara tunai adalah 104 juta, sehingga kasnya bertambah di sebelah debit 104 juta. Kemudian sisanya yaitu menjadi piutang usaha berada di sebelah debit sebesar 15 juta. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tanggal 10 April 2023 dibeli perlengkapan secara kredit seharga 1.700.000 rupiah. Nah, ketika perusahaan membeli perlengkapan secara kredit, maka akan muncul utang usaha. Sehingga utang usahanya akan bertambah, ya kan? Nah, utang usaha akan bertambah, maka diletakkan di sebelah kredit. Sehingga dicatat dalam jurnal umum, perlengkapan kantor bertambah, yaitu sebelah debit sebesar 1.700.000. Kemudian utang usaha juga bertambah di sebelah kredit sebesar 1.700.000. Seperti ini. Selanjutnya, tanggal 29 Juni 2023, perusahaan membayar utang wesel sebesar 27.500.000 rupiah ditambah dengan bunga sebesar 4.300.000 rupiah. Nah, pembayaran bunga ini dirinci yaitu terdiri atas bunga yang terutang tahun 2022 sebesar 2.200.000 dan ditambah dengan bunga yang terutang pada tengah tahun 2023 sebesar 2.100.000 sehingga totalnya yang dibayarkan adalah 4.300.000 rupiah. Sisa utang wesel akan jatuh tempo pada tahun 2024. Nah, di sini terjadi transaksi pelunasan utang wesel beserta pembayaran bunganya. Sehingga utang wesel ketika dilunasi maka utangnya akan berkurang. Kemudian muncul beban bunga, ya kan? Beban bertambah di sebelah debit dan untuk membayarnya membutuhkan kas kan. Kasnya akan berkurang sehingga kas berkurang berada di sebelah kredit. Sehingga di jurnal yaitu mendebit akun utang wesel sebesar 27.500.000 rupiah yaitu sebesar utang wesel yang dibayarkan. Kemudian beban bunganya sebesar beban bunga yang dibayarkan yaitu 4.300.000 dan kasnya yaitu 31.800.000 rupiah. Seperti itu. Selanjutnya, tanggal 2 Juli 2023 dibeli bensin dan oli truk sebesar 2.340.000 rupiah. Nah, di sini dicatat tanggal 2 Juli 2023 yaitu mendebit beban bensin dan oli dan mengkredit akun kas sebesar 2.340.000 rupiah. Kenapa? Karena di sini ketika perusahaan membeli bensin dan oli maka akan menjadi beban, maka dimasukkan atau dicatat ke dalam beban bensin dan oli. Seperti itu. Selanjutnya, tanggal 5 Agustus dibayar premi asuransi truk berjumlah 250.000. Nah, ketika perusahaan membayar beban asuransi, maka bebannya akan bertambah. Sehingga beban asuransi bertambah di sebelah debit sebesar 250.000 rupiah dan mengkredit akun kas sebesar 250.000 rupiah. Kemudian, tanggal 10 September 2023 dibayar beban telepon sebesar 1.100.000. Nah, di sini ketika perusahaan membayar beban telepon, maka muncul beban. Beban bertambah di sebelah debit sehingga mencatat beban telepon di sebelah debit sebesar 1.100.000, kemudian diikuti dengan kas yang berkurang berada di sebelah kredit sebesar 1.100.000. Seperti itu. Kemudian, tanggal 4 Oktober diterima pelunasan piutang sebesar 49.500.000 rupiah.
Di sini terjadi pelunasan piutang. Ketika perusahaan melunasi piutang usaha, maka piutangnya akan berkurang karena dilunasi. Sehingga piutangnya berkurang diletakkan di sebelah kredit, kemudian kasnya akan bertambah karena ada pelunasan, sehingga kas bertambah di sebelah debit sebesar Rp49.500.000 dan piutang usaha di sebelah kredit sebesar Rp49.500.000. Kemudian tanggal 18 November 2023, ekuitas Tuan Arya Syaka selaku pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp16 juta. Di sini Tuan Arya Saka mengambil uangnya untuk kepentingan pribadi. Sehingga bagaimana pencatatannya? Karena dia mengambil uang untuk kepentingan pribadi, maka privenya akan muncul. Jadi privenya akan bertambah. Privo bertambah berada di sebelah debit, kita catat dengan privo Tuan Arya Saka, dan kasnya akan berkurang di sebelah kredit sebesar Rp16 juta. Kemudian tanggal 30 Desember yang terakhir dibayar utang usaha sebesar Rp2.595.000. Nah, di sini ada transaksi pembayaran utang usaha. Ketika perusahaan membayar utang usaha, maka utangnya akan berkurang karena dibayar. Kemudian muncul kas, kasnya akan berkurang karena digunakan untuk membayar hutang. Sehingga utang usaha akan berkurang diletakkan di sebelah debit dan kasnya akan berkurang diletakkan di sebelah kredit sehingga menjurnalnya pada tanggal 30 Desember 2023 utang usaha bertambah, utang usaha akan berkurang, utang usaha di sebelah debit dan kasnya di sebelah kredit sebesar Rp2.595.000. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, ketika transaksi ini kita jadikan ke dalam satu lembar kerja, maka dapat teman-teman lihat sebagai berikut ya. Jadi, nama perusahaannya yaitu Perusahaan Jasa Konsultan Arhan Faras Aryasaka, keterangannya adalah jurnal umum, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dalam satuannya rupiah. Nah, ini karena masih halaman pertama, maka kita letakkan di sini halaman 1, yang mana pada tanggal di sini dimulai dari tanggal 3 Januari 2023, ini dengan akun-akunnya yang telah kita catat tadi. Kemudian ini penyertaan di sebelah debit dan sebelah kredit. Nah, dicatat dari tanggal 3 Januari, 15 Februari, dan seterusnya hingga tanggal 30 Desember, yang mana diperoleh jumlahnya di jurnal umum sebelah debit yaitu Rp354.285.000 dan sebelah kredit juga sama yaitu balance sebesar Rp354.285.000. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan melanjutkan ke dalam posting ya, posting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Namun akan kita bahas di waktu yang lain seperti itu. Baiklah teman-teman, agar materi ini bisa bermanfaat, jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, and share teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.